Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik-baik? Ya, sampai jumpa dalam pembelajaran daring kali ini. Ya, seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita mengaturkan panganjali umat dan berdoa supaya apa yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik dan tujuan dapat tercapai. Untuk itu, silakan anak-anak berdiri. Tangan Yakub Karel ada di depan dada. Langsung Bapak pimpin. Panganjali umat mengawit. Om Swastiastu. Om Awignamasdu Namasidam. Om Sidirastu Tatastu Swa. Kali ini seperti biasa Bapak lanjutkan dengan mengecek kehadiran anak-anak supaya Bapak tahu kehadiran anak-anak. Igede Desna Arbawu hadir ya. Ikomang Bagas Dikta Pradnyana hadir. Iputu Dia Yulia Dewi hadir. Igede Nanda Jati Sudarmaji hadir. Imade Sudarsana Mahendra hadir. Ni Komang Putri Apliani hadir. Ni Kadek Serli Danayanti hadir. Ni Loh Andi Swarningse hadir. Ni Ikomang Risal Diantari hadir ya. Jadi dalam pertemuan kali ini semuanya siswa dapat hadir dengan baik ya. Kemudian berikutnya, apakah ada di antara anak-anak yang merasa tidak enak badan? Ya, kalau itu ada, ya Bapak harapkan anak-anak tidak ada yang merasa sakit kali ini, sehingga pembelajaran itu dapat kita laksanakan dengan baik. Ya. Nah, silakan anak-anak mencari dulu tempat duduk yang baik, kemudian pastikan sinyal HP Anda baik di dalam pembelajaran ini. Ya. Mungkin anak-anak sudah siap? Apakah anak-anak didampingi oleh orang tua dalam pembelajaran ini? Ya, Bapak harapkan anak-anak didampingi oleh orang tua di dalam pembelajaran kita kali ini, sehingga anak-anak dapat fokus untuk melaksanakan tugas-tugas dan fokus di dalam pembelajaran kali ini. Ya, bisa Bapak lanjutkan? Ya, minggu yang lalu kita telah membahas tentang ajaran Catur Marga Yoga. Nah, masih ingat anak-anak tentang pelajaran Catur Marga Yoga? Ya, Catur Marga Yoga berasal dari kata apa? Iya, berasal dari kata catur, marga, dan yoga. Catur itu artinya 4 ya. Marga itu artinya jalan, yoga artinya menuju. Jadi Catur Marga Yoga artinya 4 jalan yang dapat dipergunakan untuk berhubungan kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Tentu, jadi Catur Marga Yoga itu artinya jalan yang dapat dipergunakan untuk berhubungan kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Itu tujuannya apa? Berhubungan dengan ide Sang Hyang Widi
yaitu tujuannya untuk mendapat bimbingan supaya apa yang kita lakukan bisa tercapai dengan baik. Nah, membicarakan tentang kemahakuasaan Sang Yang Widi atau membicarakan tentang Tuhan berarti kita membicarakan tentang hakikat Sang Yang Widi, yaitu dengan serade dan bakti. Serade, apa artinya serade anak-anak? Serade artinya kepercayaan. Kemudian bakti artinya apa? Sujud bakti ke hadapan ide Sang Yang Widi Wasa. Nah, itulah tentang serade bakti. Nah, untuk kali ini dalam pembelajaran ini marilah kita pelajari tentang hakikat Sang Yang Widi dalam wujud kemahakuasaan Sang Yang Widi dalam Cadu Sakti. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, ya, kita pelajari menerima kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai Cadu Sakti. Itu yang kita akan pelajari fokus pelajaran kita kali ini. Nah, sudah siap anak-anak? Ya, kalau sudah, silakan lihat dulu tujuan daripada pembelajaran. Ya, tujuan pembelajarannya setelah menonton video, kemudian memperhatikan slideshow dan membaca buku yang Bapak telah bagikan kemarin, anak-anak diharapkan dalam pembelajaran ini, ya, dapat mencapai satu, menjalankan ajaran Cadu Sakti sebagai ajaran agama Hindu. Kemudian tujuan yang kedua adalah siswa mampu menuju disiplin, bertanggung jawab dalam melaksanakan ajaran Cadu Sakti sebagai pedoman dalam segala tindakan. Kemudian yang ketiga, siswa memiliki pengetahuan untuk menguraikan pengertian dari Cadu Sakti. Kemudian yang keempat, yaitu siswa memiliki pengetahuan menyebutkan bagian-bagian Cadu Sakti. Kemudian yang kelima, siswa memiliki pengetahuan untuk menguraikan masing-masing bagian Cadu Sakti. Kemudian yang keenam, setelah berdiskusi lewat online melalui grup WhatsApp, siswa mampu membuat gambaran atau clipping sederhana tentang ajaran Cadu Sakti. Nah, demikianlah tentang tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai dalam pembelajaran kali ini. Nah, selanjutnya setelah anak-anak tahu tujuannya, maka kita akan lanjutkan ke, ya. Sebelum lanjut, silakan anak-anak perhatikan dulu itu gambar apa? Silakan anak-anak perhatikan gambar yang ada di depan anak-anak. Di sana ada gambar para dewa, di mana perwujudan para dewa dengan berkepala banyak dan bertangan banyak. Itu menandakan adalah kemahakuasaan Sang Yang Widi tidak terbatas. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari mengenai pengertian Cadu Sakti. Nah, secara etimologi, kata Cadu Sakti sama artinya dengan catur sakti. Ya. Cadu Sakti atau catur sakti berasal
dari kata cadu dan sakti. Kemudian cadu artinya 4, ya. Kemudian sakti artinya apa? Pernah anak-anak dengar kata sakti? Sakti itu artinya kuat, ya. Kemudian tidak terkalahkan. Kemudian maha kuasa. Nah, itulah arti daripada sakti. Pernah anak dengar orangnya itu sakti. Di film-film juga anak-anak pernah lihat, oh itu orangnya sakti. Berarti kalau orangnya itu sakti, berarti dia tidak terkalahkan. Ya, begitu juga dengan arti cadu sakti di sini. Ya. Kemudian kalau kita gabungkan cadu sakti itu artinya 4 kemahakuasaan dan kekuatan yang dimiliki oleh ide Sang Hyang Widiwasa yang sama sekali tidak ada yang menandingi, tidak ada yang mengalahkan kekuasaan beliau. Semua yang ada di dunia ini adalah menjadi kuasa beliau, menjadi milik beliau. Siapapun tidak ada yang berani menentang kehendaknya. Ya, itulah yang dimaksud dengan maha kuasa. Sudah? Bisa anak-anak mengerti tentang arti daripada cadu sakti? Yaitu 4 kekuatan Sang Hyang Widi. Itu arti daripada cadu sakti. Kemudian selanjutnya, kalau anak-anak sudah mengerti tentang ajaran cadu sakti, pengertiannya sudah, untuk itu mari kita lanjutkan dengan bagian-bagian cadu sakti. Nah, mengingat arti daripada cadu itu sama dengan 4, maka cadu sakti ini terdiri dari 4 bagian. Ya, silakan anak-anak perhatikan bagian-bagiannya. Ya, baca dengan jelas ya. Kemudian dengarkan apa yang Bapak sampaikan ya. Jangan lain-lain. Nah, kemudian bagian yang pertama itu apa itu? Prabu Sakti. Kemudian bagian yang kedua Wibu Sakti. Kemudian bagian yang ketiga Jenana Sakti. Kemudian bagian yang keempat Kriya Sakti. Nah, itulah bagian-bagian cadu sakti yang kita akan bahas lebih lanjut. Ya. Sebelum Bapak lanjut, ada pertanyaan? Ya, silakan kita berdiskusi dulu. Ada pertanyaan tentang pengertian cadu sakti, kemudian bagian-bagiannya? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak anggap anak-anak sudah menguasai. Untuk itu, kita lanjutkan dengan menguraikan satu persatu tentang ajaran bagian-bagian cadu sakti. Nah, sebelum kita menguraikan bagian-bagian cadu sakti, silakan anak-anak perhatikan gambar di depan. Gambar apa itu anak-anak? Itu ada gambar di atas itu adalah Tuhan. Kemudian di bawahnya di sana ada gambar ciptaan beliau. Ya, gambar di sana menandakan bahwa Tuhan itu ada di atas. Kemudian beliau yang paling tinggi derajatnya. Kemudian menciptakan semua yang ada di dunia ini. Seperti apa di sana ada gambar pohon-pohonan, kemudian gambar burung, kemudian gambar hewan, binatang buas dan lain sebagainya. Itu adalah semua ciptaan daripada Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai penjelasan masing-masing bagian
bagian Cadu Sakti. Yang pertama adalah Prabu Sakti. Pernah anak dengar kata Prabu? Prabu itu artinya kepala. Kepala itu artinya tempatnya di atas. Berarti beliau mempunyai kekuatan sebagai pemimpin alam semesta ini. Ya. Kemudian Prabu Sakti artinya Sang Hyang Widi mempunyai sifat maha kuasa. Jadi beliau mempunyai kekuasaan penuh. Tidak ada yang berani menandingi kekuasaan beliau. Tidak ada yang berani menyamai kekuasaan beliau. Hanya beliaulah yang mempunyai kuasa. Baik itu kekuasaan ya di alam bawah atau disebut dengan burloke, kemudian alam tengah disebut dengan buah loke, kemudian alam atas disebut dengan suah loke. Itu adalah menjadi genggaman daripada beliau. Beliau mempunyai kuasanya, maunya apa beliau itu ya terjadi, tidak bisa ada yang membendung. Ya, maunya terjadinya bencana, ya terjadi bencana tersebut. Maunya dunia ini aman, tentram, juga bisa tentram, damai dunia ini. Nah, itu semua adalah kuasa dari Sang Hyang Widi Wasil. Jadi beliau itu memiliki kekuasaan penuh, baik itu di burloke, ya, buah loke dan suah loke. Itulah kekuasaan daripada beliau. Kemudian di dalam sloka, ya khususnya di mantra Trisandya bait kedua, itu disebutkan dengan sloka Eka Narayana Nadwityo Asti Kacit. Nah, itu menandakan bahwa Eka itu artinya satu, yaitu Narayana. Narayana siapa? Yaitu Tuhan. Ya, hanya ada satu Tuhan. Itu artinya, tetapi oleh para bijaksana menyebutkanlah dengan banyak nama. Karena apa disebut dengan banyak nama? Karena beliau itu sering disebut dengan berbeda-beda nama sesuai dengan perwujudan beliau sebagai pencipta. Beliau disebut dengan Brahma, kemudian beliau disebut dengan Wisnu ketika beliau memelihara alam semesta ini, kemudian beliau disebut dengan Siwa ketika beliau mau memusnahkan atau memperlayakkan dunia ini. Nah, itulah perwujudan beliau sebagai Trimurti. Ya. Nah, selanjutnya sampai di sana mengenai pelajaran pengertian dari Prabu Sakti. Ya. Sudah mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Ya, bagian yang kedua itu disebut dengan Wibu Sakti. Wibu Sakti artinya Sang Hyang Widi bersifat maha ada. Maha ada. Beliau ada di mana-mana. Semua ruangan ini dipenuhi oleh keberadaan beliau. Kemudian beliau tidak akan merasa kesempitan dengan ruang yang kecil apapun. Beliau bisa masuk meresap di sana. Kemudian ruangan yang luas lebar seperti alam raya ini, beliau itu bisa memenuhi ruangan tersebut. Sehingga dengan kuasa beliau sebagai Wibu Sakti, beliau disebut dengan Wiyapi,
Uwiyo Pake Nirwikare. Jadi apa artinya anak-anak? Pernah dengar itu? Ya, pernah? Nah, artinya adalah Sang Hyang Widiwasa berada di mana-mana. Jadi dalam perwujudan Uyapi Wiyo Pake itu diambil dari kitab suci agama Hindu, memperkuat bahwa Tuhan itu betul berada di mana-mana. Tidak ada ruangan kosong bagi beliau, tidak ada ruangan yang sempit bagi beliau. Beliau bisa masuk ke dalam ruangan tersebut, kemudian meresap di dalam ciptaan beliau. Nah, itulah tentang pengertian daripada Wibu Sakti. Kemudian beliau juga berada pada setiap benda, dapat dikatakan sebagai Hane dan Ane. Berarti apa arti Hane dan Ane, anak-anak? Beliau sebagai Hane dan Ane. Hane dan Ane artinya beliau itu ada, tetapi tidak dapat dilihat. Itulah perwujudan daripada Tuhan. Seperti contoh Bapak berikan supaya anak lebih jelas mengenai sebuah gelas yang berisi air. Kemudian air itu dimasukkan sesendok gula. Gula itu diibaratkan sebagai Tuhan. Kemudian gula itu diaduk-aduk, sehingga gula itu menjadi larut. Nah, ketika kita minum, walaupun gula itu tidak berwujud lagi, tidak berbentuk lagi, tetapi kalau kita minum, tentu rasa manis itu akan terasa. Ya, begitu juga seperti anak membuat teh yang dicampur dengan gula. Ya, itu akan terasa manis, ya, walaupun rasa manis itu tidak kelihatan. Begitu juga kalau kita mau membuat oralit dengan garam yang suci murni itu dituangkan dalam air, kemudian aduk. Nah, setelah itu garam itu tidak akan kelihatan lagi. Ketika kita mau minum cairan garam itu, maka garam itu tidak kelihatan, namun rasanya akan kelihatan atau dapat dirasakan. Nah, seperti itulah perwujudan daripada Sang Hyang Widi. Beliau tidak dapat dilihat, hanya kita dapat merasakan kehadiran beliau. Beliau bisa memperlihatkan perwujudannya kalau orangnya itu sangat suci murni, ya, tidak ada noda, tidak ada dosa. Maka daripada itu beliau mau mewujudkan wujud beliau, karena beliau adalah maha suci. Ya, itulah perwujudan daripada beliau sebagai Wibu Sakti. Nah, sudah bisa dimengerti sampai di sana tentang bagian daripada Wibu Sakti? Nah, kalau sudah bisa dilanjutkan. Nah, kalau itu kita lanjutkan dalam bagian yang ketiga, yaitu apa bagian yang ketiga, anak-anak? Bisa ingat? Bagian yang ketiga adalah Jenana Sakti. Nah, pernah anak dengar kata jenana? Ya, kalau tidak silakan perhatikan dengan baik. Jenana Sakti artinya Sang Hyang Widiwasa bersifat maha tahu. Beliau mempunyai pengetahuan yang sangat luas sekali. Ya, beliau mengetahui apa yang terjadi hari ini yang disebut dengan Wardemana.
Kemudian beliau mengetahui kejadian yang masa lampau sekali, yang disebut dengan attitude. Kemudian beliau juga mengetahui kejadian yang akan datang. Ini anehnya, kejadian yang akan datang beliau ketahui, yang disebut dengan anagate. Nah, itulah pengetahuan beliau mengenai. Nah, kemudian beliau di sini memiliki pengetahuan, yaitu pengetahuan untuk yang pertama adalah dure jenane. Beliau mengetahui atau mempunyai pengetahuan yang tembus. Ya, seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, yaitu beliau mampu melihat apa yang terjadi hari ini, masa yang lalu, kemudian masa yang akan datang. Itu mengenai jenane sakti. Kemudian sifat Tuhan memiliki penglihatan yang terus, atau disebut dengan betel tinggal. Beliau itu mampu melihat yang jauh sekali, mampu melihat yang dekat sekali. Kemudian dimanapun kita bersembunyi, dimanapun kita melakukan perbuatan, beliau sangat mengetahui. Nah, kemudian sehingga apa yang kita perbuat, baik itu siang maupun malam, beliau tahu. Ya. Kemudian sifat beliau yang ketiga adalah dure srawane, yaitu beliau mempunyai pendengaran yang sangat tembus. Walaupun kita berbisik-bisik menyebut orang itu jelek, yang menyebutkan apa-apa yang buruk, itu baik yang kita bicarakan, walaupun dengan bisik-bisik, walaupun dengan bersembunyi, beliau dengar. Beliau mampu mendengar suara sekecil apapun dan sebesar apapun, beliau bisa mendengarnya. Nah, itulah kuasa daripada beliau yang mempunyai pengetahuan yang tembus, sehingga apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, itu akan membawakan kita ke jenjang pelaksanaan, bisa mencapai surga, bisa mencapai neraka dalam kehidupan kita. Kita bersembunyi, berbuat, mencuri, kemudian membicarakan kejelekan orang, beliau tahu. Nah, beliau catat, sehingga setelah kita meninggal, kita akan ditimbang apa perbuatannya ini baik, apa perbuatannya ini buruk. Kalau perbuatannya ini baik, kita bisa masuk ke jenjang lebih tinggi, yaitu surga, bahkan moksa. Kalau perbuatan kita lebih banyak buruknya, maka kita akan masuk ke jurang neraka dan menjadi binatang-binatang yang mengerikan. Nah, untuk itu hindarilah kita berbuat yang tidak baik. Mari kita berbuat yang baik, supaya kita dapat dalam kehidupan yang akan datang kita mendapat lebih baik lagi. Nah, sampai di sana tentang jenjang sakti, ya, bisa anak-anak mengerti? Nah, kalau bisa, ada yang tanyakan? Tidak ada ditanyakan. Kalau begitu, kita lanjutkan yang terakhir, ya, yaitu kriya sakti. Nah, pernah anak dengar kata kriya sakti? Kata kriya pernah dengar? Kriya itu artinya kerja, bekerja. Jadi kalau kriya sakti artinya apa, nak? Ya, kriya sakti artinya Sang Hyang Widi Wasa
memiliki sifat maha karya. Seperti tadi Bapak singgung telah tentang karya atau perbuatan beliau, pekerjaannya beliau. Ya, itu telah kita singgung tadi. Jadi Tuhan itu selalu berkarya, berbuat, ya, membuat dunia ini menjadi aman, menciptakan alam semesta ini supaya tetap ajab, tetap selamat. Kemudian menciptakan hujan supaya tumbuh-tumbuhan hewan itu bisa menjadi segar, bisa menjadi sehat. Kemudian beliau menciptakan tumbuh-tumbuhan supaya kita bisa mengonsumsi tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, nanti Bapak akan berikan mengenai contoh ciptaan Sang Hyang Widi, yaitu di sana ada, bisa anak lihat ciptaan Sang Hyang Widi berupa air laut, kemudian ada tebing di sana. Nah, seperti itu indahnya beliau ciptakan. Bahkan menurut Weda, beliau itu sedetik pun tidak bekerja akan dunia ini menjadi kiamat atau menjadi pralayu. Itu dalam kitab suci Weda itu disebutkan seperti itu. Jadi beliau itu bekerja siang dan malam, tidak henti-hentinya. Ya. Di sana dalam seloka itu disebutkan sarwam idam kalu brahman. Jadi artinya segala yang ada di dunia ini adalah merupakan ciptaan daripada ide Sang Hyang Widi Wasi. Nah, apa ciptaan-ciptaannya bisa anak-anak sebutkan? Silakan coba satu persatu sebutkan apa saja yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, ya, yaitu seperti laut, danau, gunung, hutan, binatang, dari binatang yang terkecil sampai dengan binatang terbesar, manusia yang jelek dari terjelek sampai dengan tertampan dan tercantik, itu diciptakan oleh beliau. Beliau mampu membedakan dari sekian jumlah manusia, menciptakan wajah yang berbeda-beda. Bayangkan, itu kekuatan ciptaan beliau. Nah, kemudian semua yang menjadi ciptaan daripada beliau. Tidak ada lain yang menciptakan, hanyalah Tuhan. Nah, masih ingat dalam ajaran Trimurti, ya, mengenai siapa dewa pencipta? Ya, yang dewa pencipta di sana adalah disebut dengan Dewa Brahma. Kemudian pemelihara Wisnu. Kemudian pelebur adalah Siwa. Nah, Tuhan itu sejatinya adalah satu, tetapi melalui tugas beliau, perwujudan beliau disebutkan banyak oleh para maharsi, para bijaksana menyebutkan dengan banyak nama. Nah, itulah tentang sifat beliau. Ya. Beliau juga dapat disebut dengan kodrat ataupun takdir. Mengapa demikian? Beliau disebut dengan kodrat atau takdir karena siapapun tidak dapat menahan atau menentang dan melawan kehendak beliau. Ya. Beliau adalah kodrat, ya, penentu dari segala yang ada di dunia ini. Itu yang disebut dengan kodrat. Nah, sampai di sana anak-anak, bagaimana bisa mengerti tentang pengertian dari kriya sakti? Bisa? Nah, kalau bisa, silakan anak-anak lihat dulu, ya, gambar-gambar yang Bapak sajikan. Ya, itu ada 3 dewa. Masih ingat anak-anak? Dewa apa itu? Ya, inilah Dewa Trimurti, yaitu Brahma,
Wisnu, dan Siwa. Kemudian apa saja yang dilakukan ketiga dewa ini? Ya, beliau menciptakan, ya coba lihat di sana gambar apa anak-anak? Itu adalah gambar alam semesta. Kemudian ada gambar matahari, kemudian planet-planetnya itu. Bertahun-tahun, beribu-ribu tahun itu ada diciptakan. Namun tidak pernah terjadi tabrakan, tidak terjadi singgungan. Karena apa? Karena kuasa daripada beliau. Beliau mengatur planet-planet itu selalu berjalan dalam porosnya. Ya, garis-garis yang telah ditentukan. Tidak ada yang berani menentangnya. Kemudian gambar yang kedua itu adalah gambar alam semesta. Ada pura, kemudian ada laut, ada awan. Semua itu adalah merupakan ciptaan ide Sang Yang Widi Wasa. Beliau menciptakan yang terindah buat kita. Ya. Kemudian ya, ada ombak yang begitu berdebur setiap hari, ya. Baik siang, sore, pagi, malam, itu tidak henti-hentinya. Itu adalah merupakan kuasa daripada beliau, ya. Kemudian lihat di sana ada hamparan sawah, ya. Di sana adalah tempat kita menanam padi untuk kita konsumsi supaya kita bisa hidup dengan baik. Itu yang disediakan oleh Tuhan. Kemudian selanjutnya ada air terjun, kemudian orang yang sedang mencuci pakaian. Nah, itu disediakan semua oleh Tuhan. Itulah mengapa Tuhan disebut dengan Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, demikian. Tetapi hal ini bisa akan lenyap apabila kita lalai memuja Tuhan. Apabila kita serakah, pasti akan terjadi seperti gambar di sini. Ya, seperti sekarang ini yang marak adalah pandemi COVID-19. Di sana diperhatikan itu orang tenaga kesehatan sedang menangani orang-orang yang terkena penyakit akibat ulahnya. Nah, itu lihat. Nah, seperti contoh yang Bapak berikan tadi. Maka daripada itu kita iling harus, ya. Kemudian contoh yang lain. Itu ada yang baru-barusan sekitaran tahun 2012 itu terjadi gunung meletus, gunung agung kita meletus, ya. Itu termasuk bencana bagi kita, ya, dan juga bagi tumbuh-tumbuhan. Ya, bayangkan itu. Kalau seperti itu ciptaan yang beliau, apa yang terjadi terhadap kita. Kemudian selanjutnya ada yang pernah dengar anak-anak yang disebut dengan tanah bergerak, yang disebut dengan apa anak-anak? Apa? Masih ingat? Itu namanya likuifaksi. Tanah itu berjalan, bergerak, kemudian lanjut menimpa, menghanyutkan rumah-rumah. Bayangkan, seperti itulah beliau bisa ciptakan kalau beliau murka. Ya, kemudian selanjutnya itu ada banjir. Ya, banjir beliau ciptakan karena kita lalai melakukan itu. Ya, selanjutnya ada gempa bumi. Beliau bisa ciptakan untuk menghancurkan, ya, ciptaannya. Kalau ciptaannya itu tidak atau konsentrasi tidak memuja beliau, kita serakah makan saja miliknya beliau. Nah, setelah tubuh kita kuat, kita tidak pernah ingat memuja beliau. Nah, itulah yang akan terjadi. Nah, sampai di sana anak-anak sudah bisa? Contoh-contoh sudah Bapak berikan. Kemudian mengenai bagian-bagian cadu sakti, kemudian pengertian cadu sakti, sudah? Ada yang ditanyakan?
Tidak. Kalau tidak, Bapak yang bertanya ya. Ayo silakan, siapa bisa jawab. Apa arti kata sakti dalam Cadu Sakti? Ya, sakti artinya kekuatan atau kemahakuasaan. Nah, coba sebutkan bagian-bagian Cadu Sakti. Ya, yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah Prabu Sakti. Yang kedua adalah Jenana Sakti. Yang ketiga adalah Wibu Sakti. Yang keempat terakhir adalah Kriya Sakti. Kan sudah. Nah, berarti Bapak anggap anak-anak sudah mengerti tentang apa yang Bapak sampaikan itu. Nah, baik. Kalau anak-anak sudah mengerti, sebelum Bapak akhiri, mari kita simpulkan pembelajaran ini dan siapkan catatan untuk merangkum apa-apa yang penting bagi anak-anak untuk dilakukan, ya, membuat catatan supaya anak-anak mudah mempelajarinya. Ya, sekarang mulai dari kata pengertian Cadu Sakti. Ya, apa itu pengertiannya? Cadu Sakti artinya empat kemahakuasaan Sang Hyang Widi Wase. Nah, kemudian ada 3 sifat Sang Hyang Widi, yaitu disebut dengan Dura Jenana, Dura Darsana, dan Dura Serawana. Kemudian bagian-bagian daripada Cadu Sakti sudah, silakan anak-anak catat dengan baik. Sudah? Sudah dicatat? Nah, baik. Seperti biasa, sebagai tagihan daripada Bapak meminta anak-anak mengerjakan tugas-tugas ini. Ya. Ya. Tugas yang pertama itu seperti LKPD, ya. Penilaian sikap spiritual dan sosial Bapak ambil dari keaktifan anak-anak di dalam berdiskusi lewat WA, ya. Sejauh mana anak-anak respect tentang pelajaran ini, nanti anak-anak diskusikan. Itu Bapak ambil nilainya. Kemudian mengenai nilai pengetahuannya, silakan anak-anak kerjakan di sana, ya. Pengetahuan di sana, lihat. Silakan anak-anak kerjakan, uraikan pengertian Cadu Sakti, kemudian sebutkan bagian-bagian Cadu Sakti. Yang ketiga, apa arti kata Cadu Sakti? Yang keempat, apa arti kata Dura Darsana? Yang kelima, apa arti kata Hane dan Hane? Nah, itu silakan anak-anak kerjakan. Kemudian nanti setelah selesai, anak-anak kirim lewat WA pribadi Bapak. Nah, pada saat itu Bapak akan nilai yang mana, apa itu yang paling bagus, ya. Nah, demikian dari Bapak. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sampai di sini dan Bapak ucapkan terima kasih kepada orang tua yang mendampingi anak-anak untuk belajar. Begitu juga Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah mengikuti pelajaran kali ini. Nah, selanjutnya ingat anak-anak belajar, ya. Usahakan berbuat yang terbaik supaya tujuan kita, kebahagiaan dapat tercapai. Nah, itu pesan Bapak. Kemudian ingat pelajari sifat-sifat kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Ingat belajar dengan baik, kemudian jaga kesehatan. Jangan sampai anak-anak terkena penyakit. Kalau anak-anak penyakit, sulit untuk belajar, ya. Ingat, jauhi kerumunan, bila keluar pakai masker. Kemudian cuci tangan dengan baik. Nah, sampai di sana pesan Bapak. Untuk itu
Bapak akhiri kali ini dengan doa dan parame santi. Ya. Untuk itu silakan tangan nyakuk kari di depan dada. Mulai. Om Dewa Suksma Parama Cintya Nama Swaha Sarwa Karya Parisudanta. Om Santi Santi Santi. Om. Nah, selamat bekerja dan belajar.